Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai para warga Smakensa yang lagi mantengin official SMK Negeri 1 Balikpapan. Hari ini kita ketemu lagi di episode berikutnya, yaitu tentang podcast Smakensa. Di studio kita yang dingin ini telah hadir teman kita. Ini ya, kita kan berbicara prestasi lagi. Jadi podcast kita ini random dari alumni, kemudian dari teman-teman yang berprestasi. Bakalan nanti kita juga ada segmentasi mengenai kayak ngobrol chit-chat aja. Jadi ngobrol asik di podcast kita. Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Ini ada anak kelas 12 TKJ ya. Boleh perkenalan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Yusuf. Saya dari Nur Aisyah Yusuf. Panggilannya? Biasa dipanggilnya Aisyah. Aisyah, kirain Yusuf. Nur Bukan. Aisyah, oke. Aisyah, jadi di sini Aisyah kelas 12 TKJ. Jadi kemarin Aisyah baru saja mendapatkan juara dalam kompetisi apa namanya? Swimming apa ya? Kejuaraan selam Porprov. Kejuaraan selam di Pekan Olahraga Provinsi Iya. tingkat Kalimantan Timur. Tepuk tangan dulu dong, ya. Jadi Porprov itu adalah Pekan Olahraga Provinsi yang diselenggarakan di Berau kemarin ya, di tahun 2022. Kemudian siapa tadi namanya lupa? Aisyah mendapatkan peringkat juara 2 dan juara 3. Juara 2 dan juara 3. Kategori apa lombanya namanya itu? 100 meter fin swimming. 100 meter fin swimming. Swimming, kemudian 100 meter fin swimming estafet. 50 meter fin swimming. 50 meter fit Fin swimming. swimming, iya. Jadi dua-duanya medali perak ya. Ada 2 kategori tadi, dari 100 meter, estafet, dan 50 meter. Iya. Ada kategori usianya nggak di situ ya? Campur, Pak. Campur kondisinya. Iya. Oh, langsung. Keren banget deh. Si Aisyah kelas 12 TKJ sudah bisa berendam lama-lama ya di dalam kolam. Oh, mungkin boleh cerita nih, awalnya kok bisa ikut swimming itu gimana? Jadi kan dari kecil itu obses banget kan pengen jadi putri Terobsesi. duyung, gitu, Oke, iya. oke. Jadi Terus kayak, pengen coba renang deh gitu. Terus pengen akhirnya- coba renang. Awalnya coba-coba pasti Iya, gitu ya. coba-coba. Oke. Terus lama-lama nih makin bisa nih nguasain 4 gaya renang gitu kan. jadi sebetulnya kan ini kan tadi kan kayak model menyelam ya. Iya. Tapi sebetulnya awalnya harus berenang biasa, Iya, harus bisa harus gitu. Oke. nguasain basic renang dulu. Basic renang. Kemudian Kemudian ditawarin masuk klub kan. Klub masuk selam, tapi- klub. Iya. Oh ya, klub di sini banyak ya klub untuk berenang itu ya. Iya, Biasanya kalau renang di kolam renang gitu ya, di klubnya. Iya. Oke. Terus masuk di klub. Habis itu latihan-latihan aja, terus ikut lomba gitu. Ikut lomba. Dari kelas berapa itu? Dari Mulai kelas ikut 3 SD. 3 SD ya. Iya. Luar biasa. Jadi ikut dari dasar, gerakan Iya, dasar dari kelas 3 SD. SD. Oke. Jadi si Aisyah ini dari kelas 3 SD udah ikut klub renang, kemudian mulai belajar teori-teori dasarnya sampai akhirnya memutuskan kenapa kok harus menyelam? Kenapa enggak yang renang jarak jauh itu milihnya? Karena kurang ya kalau di jarak jauh gitu. Kayak kurang aja fisiknya. Kurang Jadi, fisik. Oh, kurang iya. menantang mungkin ya. Bukan Atau sih, gimana? kayak lebih capek aja. Oh, lebih capek. Iya, lebih capek. Oh, kalau berenang itu capek sebetulnya, tapi nggak Capek. mengeluarkan keringat kan. Jadi karena di dalam air. Jadi kalau misalkan berenang dengan gaya punggung misalkan dengan 100 meter itu lebih capek ya daripada Iya. yang menyelam tadi. Bener. Oh, kalau menyelam itu apa yang harus disiapkan misalkan? Kayak tabung, BCD. Tabung dulu ya, Iya, kemudian tabung, BCD. BCD. Iya, BCD sudah termasuk alat. Satu set itu ya. Oke, oksigennya yang kayak orang menyelam lah pokoknya yang perangkat diving gitu ya. Kemudian fin sama baju. Baju. Scuba ya. Iya. Jadi semuanya harus sudah siap untuk perlindungan. Ada safety-nya juga ya, tetap ya pakai scuba Ada, tadi ya, pakai. biar semua badan tetap terlindungi. Iya. Kemudian itu modelnya misalkan menyelam dari awal itu tahapnya berapa meter dulu? Semeter mungkin?
2 meter. 2 meter. Ya, 2 meter. Terus sampai akhirnya yang tadi 50 meter itu kelas berapa udah mulai lancar? Oh beda Pak, kalau yang tadi itu, yang tadi lombakan itu jarak bukan kedalamannya. Oh bukan kedalaman, belum. tapi belum. Ya. Akhirnya memutuskan dari tadi stepnya SMP udah berapa meter kedalaman bisa selam? Itu pas SMP itu masih ke dalam 2 meter Pak, belum ada percobaan laut kan. Belum percobaan sampai laut. Belum. Oke. Kemudian kalau di SMA sudah sampai berapa meter? Itu kemarin tuh nyoba kan, pas di Porprov itu. Harusnya itu kayak 4 meter tuh udah bisa sih Pak. 4 meter Ya, sudah 4 bisa ya, meter kedalaman udah 4 bisa. meter. Jadi Iya. teman-teman mungkin gambarannya kalau 4 meter itu udah sampai hampir tengah laut ya. Iya, tengah. Sudah lumayan dalam di 4 meter itu. Iya. Terus di saat mau lomba nih, persiapannya apa aja sih kalau mau lomba? Mental sih harus. Mental. Iya mental harus. Oke. Jadi sebelum lomba biasanya ada kayak pelatihan dulu ya. Bagaimana jiwa korsa kayak teman-teman Buma kemarin juga dilatih bintalsik, pembinaan mental dan sikap ataupun fisik. Ini juga perlu ada ya di awal ya. Perlu. Pelatihnya juga dari tentara atau dari klub sendiri? Enggak dari klub sendiri. Dari klub sendiri. Oke. Jadi si Aisyah tadi sudah menceritakan bagaimana dia prosesnya dari awal mencoba-coba dulu, pertama pengen eksis dulu ya awalnya dari kelas SD. Mungkin juga orang tua mendukung banget ya di situ ya. Dukung banget. Mendukung banget. Jadi oke, kita ngobrolin yang di Porprov tadi ya, yang di Porprov. boleh. Gaya 50 meter itu berenang biasa berarti tadi. Iya berenang biasa, cuma kalau di selam itu ada tambahan alat Pak. Jadi ada fin sama snorkel. Snorkel. Gitu. Nah, yang kamu lombakan ini berenang sambil menggunakan alat tadi. Iya. Oh, berarti menyelam 50 meter menggunakan bawa tabung gas. Enggak Tabung kalau gas. tabung. Kok tabung gas 3 kilo kali ya? Lain tabung oksigen, enggak? Bukan, karena itu masih nomor kolam. Nomor kolam. Iya, Kemudian, jadi kalau di perlombaan itu ada 2 nomor Pak. Dua nomor. kolam sama nomor laut. oh gitu. Iya. Jadi ada macamnya beda ya? Beda. Oke. Jadi tadi yang menyelam, yang di Porprov apa tadi? Menyelam dengan Menyelam, atau hanya berenang biasa? berenang sama menyelam. Berenang sambil menyelam. Iya. Jadi ada 2 tahapan gitu ya. Iya, 2 tahap. Yang sendiri sampai 100 meter. Jadi prosesnya gimana? Jalan dulu, berenang dulu. Jadi startnya itu dari atas kan Pak. Tetap Setelah dari atas start kolam, block. Iya. terus Nah, itu kita udah pakai bifin. Peralatan, Iya, bifin sama snorkel doang. snorkel cuma kayak Sama yang kacamata. kayak ini. Jadi kayak model yang di mulut itu cuma nggak ada tabungnya ya. Enggak. Oksigen ke atas, kacamata, jalan terus berenang, kemudian Iya. lama-lama tenggelam sampai Enggak, kedalaman. kalau di nomor kolam kita tetap di atas. Karena kan Tetap di atas. snorkelnya cuma seginian, Pak. Mm-mm. Jadi tetap harus ngambil nafas. Oh gitu. Gitu, iya. Jadi bedanya kalau renang biasa kecepatan. Iya. Sedangkan ini ketangkasan kalian untuk menggunakan alat tadi sampai berjalan gitu ya. Nah, kalau nomor kolam itu tetap sama pakai di renang kecepatan juga masih. Tetap dihitung Masih, kecepatan. iya. Siapa yang cepat duluan ke belakang tadi 100 meter tadi ya. Iya. Kemudian sampai kembali lagi. Oke. Jadi ada yang 100 meter, 100 kemudian estafet itu cewek-cewek atau cewek cowok? Cewek sendiri, cowok sendiri. Gitu. Oh gitu. Jadi 100 meter cewek-cewek juga yang Iya. 100 meter estafet. Kemudian 50 meter. Iya. Luar biasa. Ini olahraga mungkin kalau di STM bikin kolam mungkin nggak cukup kali ya. Mungkin satu lapangan bola harus bikin kolam. Oke, jadi persiapan tadi itu latihannya berapa bulan untuk persiapan Porprov itu? Sebenarnya kalau latihan tuh udah tiap hari kan, Pak. Udah tiap hari ya, Iya, udah udah biasa tiap hari. gitu artinya ya. Iya, Oke. cuma kayak persiapan yang harus benar-benar matang itu dari 3 bulan gitu. 3 bulan udah mulai karantina biasanya ya. Iya. Udah dimasukin dalam klub, di karantina udah harus Kalau sudah siap. karantinanya enggak sih, Pak. Nggak sampai tetap- karantina ya. Enggak. Jadi tetap bisa pulang tapi tetap latihannya rutin gitu Iya, ya. rutin. Intensitas latihannya yang ditambah ya. Iya. Luar biasa. Terus ada kendala nggak pas saat lomba itu, saat Porprov itu? Waktu itu kan saya PKL, Pak. Terus PKL ya? Iya. Heeh. Hamin 2 minggu saya jatuh dari tangga. Jadi ankle-nya tuh seleo. Seleo Iya. pengaruh ya tetap ya. Pengaruh. Karena kan semua anggota tubuh yang digunakan kan. Iya. Iya. Jadi memang kalau renang itu sebetulnya kan olahraga yang tidak berkeringat tapi capek ya. Iya, capek. Soalnya kalau kita habis berenang itu pasti lapar, haus, itu pasti ya. banget. Iya. Kayak mau makan orang aja rasanya kalau setelah berenang itu. Oke. Jadi sampai sempat ada insiden Iya. jatuh pas mau lomba nih. Iya. Berapa hari Pokoknya mau 2 lomba? minggu sebelum lomba. Oke, 2 saya minggu mau jatuh. lomba. Iya. Tapi habis itu pas lomba ada kendala? Ada. Ada. Itu sempat pingsan gitu sih, Pak. Soalnya
gak ada space buat istirahat gitu. Oh, jadi setelah bermain pokoknya nggak ada jeda latihan, antara latihan dengan lomba itu kan harusnya istirahat dulu mungkin ya. Iya. Recovery dulu baru mulai latihan. Ini padat banget ya ceritanya ya. Padat banget. Jadi sempat pingsan. Iya. Coba bayangin, pingsan aja juara 2 coba. Kalau nggak pingsan kayak apa coba? Juara berapa mungkin? Gak tahu deh. Tapi pas pingsan apa yang dikeluhkan itu apa? Oksigen kah atau gimana? Cuma capek di badan gitu? Itu ya oksigen aja sih Pak. Oksigen, perlu napas ya. Oke. Terus tadi udah 3 mata lomba. Jadi tadi mewakili klub ya berarti ya, ikut di klub, mewakili Balikpapan ya berarti ya. Iya, Balikpapan. Sebagai atlet Balikpapan di kegiatan Pekan Olahraga Provinsi. Kalau teman-teman yang lain dapat apa? Di satu tim itu berapa orang yang ikut? Yang dalam estafet? Iya, dalam kegiatan mata lomba swimming ini tadi. Banyak sih Pak. Banyak ya? Pada dapat semua kan. Mata lombanya juga banyak ya? Banyak sih. Ada 50 meter, 50, cowok sendiri, iya. Cewek sendiri, gabungan cowok-cewek juga ada? Nggak ada kalau gabungan cewek cowok. Nggak ada. Jadi putra sendiri, putri sendiri gitu. 50 meter, 100 meter, estafet, pokoknya itu ya lombanya yang macam-macam itu iya, ya intinya. Oke, jadi keren banget deh. Jadi teman-teman yang pengen ikut berenang mungkin, jadi bikin belajar selam. Nah, ini mungkin teman-teman masih bingung nih. Antara tadi kan pakai peralatan nih, kemudian berenang, tetap mengapung. Nah, bedanya dengan kayak yang belajar diving itu, kayak misalkan kayak tentara gitu kan yang menyelam untuk SAR dan sebagainya, sama nggak latihannya dengan itu? Kalau itu kurang tahu sih Pak. Mungkin basicnya harus sama, harus bisa gunain alat kayak gimana buat kita naik ke atasnya, gimana buat kita ngempesin rompinya itu. Jadi ada rompi yang harus dipakai sampai di dalam dasar, kemudian bisa dikempesin, fleksibel ya. Iya. Kemudian bisa ngapung lagi. Oke, tapi tetap belajar tabung oksigen juga gitu. Harus Pak, harus ya. Iya. Jadi pas itu kegiatannya jadi tetap seperti SAR itu tadi ya, belajar menyelam. Nah mungkin ada nggak kepinginan nanti ke depannya jadi kayak gitu? Enggak sih. Belum ada, enggak ya. Jadi kalau SAR itu kan harus menyelam, kemudian dia mendapatkan evakuasi korban dan sebagainya. Tapi ini kan bagian dari olahraga. Iya. Oke, mungkin nanti kita akan ulik-ulik lagi apa sih dari kegiatan ini yang positif, dan juga tentunya nanti kita bagi-bagi tips ya, apa aja nanti kalau misalkan adik-adik kelas ataupun teman-teman yang mau ikut olahraga ini apa saja yang harus dipersiapkan. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertemuan kita pada hari ini, podcast Makensa. Jadi tadi si Aisyah udah ngobrolin mengenai apa saja pengalaman dia waktu ikut Pekan Olahraga Provinsi. Oke, sekarang mungkin yang kita bahas, kira-kira nih misalkan ada adik kelas atau teman-teman yang mau juga ikut gabung dalam dunia yang sama, dunia menyelam ya. Kalau ada peribahasa sambil menyelam minum air, tapi kembung biasanya. Oke, mungkin kalau misalkan tips-tips nih, ataupun ada yang mau dibagi kalau misalkan ada teman-teman yang mau ikut dunia ini. Apa yang harus disiapkan? Mental mungkin atau? Mental, terus kayak support dari orang tua juga tuh harus. Berarti memang harus circle-nya nyaman ya dengan orang tua. Jadi sebetulnya kalau si Aisyah ini dorongan orang tua apa ujuk-ujuk gitu? Ujuk-ujuk kan, terus mama juga kayak ngedukung di awalnya. Aku udah senang di sini, terus mama ya udah gitu. Jadi kalau adik-adik nih misalkan, yang pertama mungkin ikut klub tadi ya, karena kan pasti di bawah naungan klub, kemudian ikut organisasinya mungkin. Ada organisasinya itu? Organisasinya iya ada, untuk selam tuh POSI sih Pak. Namanya POSI, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Iya. Jadi ada di bawah naungan POSI tadi, di bawah juga naungan KONI ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Jadi misalkan nih, kalau Bapak nih mau pengen selam misalkan, awalnya disiapkan apa nih misalkan? Tahan napas mungkin atau gimana? Basic buat renang dulu. Basic berenang. Intinya harus bisa berenang dulu ya, belajar tekniknya. Kemudian peralatan mungkin ya, toolsnya apa aja yang disiapkan, kayak scuba tadi, dengan juga apa namanya ini yang di mulut, snorkel ya. Kemudian kalau biaya kira-kira relatif murah apa mahal kalau misalkan ikut klub ini?
lumayan mahal sih, Pak. Lumayan mahal ya. Karena memang kalau namanya olahraga ini yang terutama yang paling mahal mungkin biaya safety-nya ya. Karena Iya, kan biaya safety, harus alat ada juga. yang mendampingi, kemudian juga peralatannya yang juga berstandar internasional. Karena mungkin kalau standar Indonesia aja nggak mungkin ya. Masih Pasti karena belum, ya ya. belum diproduksi juga banyak ya. Harus mungkin kita juga yang biasanya yang Australia kayak Quicksilver itu yang relatif mahal mungkin ya. Iya, benar Oke. banget. Jadi itu yang disiapkan. Kemudian kalau misalkan mau ikut lomba di Porprov, tetap harus ikut klub ya. Harus. Harus karena nanti di klub itu baru merekomendasi apakah dia bisa untuk ikut lomba atau tidak gitu ya. Iya. Oke. Jadi itu tuh biasanya tuh kan per klub tuh beda-beda kan, Pak. Mm-mm. Itu nanti atlet itu dikumpulin terus Dikumpulin. diseleksi gitu. Siapa Diseleksi. yang paling cepat, limitnya tinggi gitu kan. Tetap Habis itu- ada persaingan di situ Iya. ya. Oke. Jadi Kemudian? diseleksi dulu, habis itu yang misalnya yang mendukung nih buat masuk ke Porprov baru didaftarkan gitu. Yang potensi yang Iya, dimasukkan. berpotensi. Oke. Untuk kemarin yang dari yang sekolah nih yang seumuran dengan Aisyah berapa orang yang ikut lomba itu? Banyak sih, Pak. Karena kategorinya banyak tadi ya. Iya. Mata lombanya juga banyak, medalinya juga banyak. Jadi yang ikut banyak ya. Banyak. 10 lebih, 20 Lebih lebih ya. dari 10. Lebih dari 10 orang ya dari berbagai sekolah yang ada di Balikpapan ya yang ikut. Oke. Mungkin setelah selain Porprov mungkin apa ada lagi nggak lomba yang diikutin selain Porprov? Kalau untuk akhir-akhir ini sama itu tuh Wali Kota Cup kemarin, cuma itu renang. Wali Kota Cup ya. Iya. Berarti sebalikpapan atau Sebalikpapan aja. sebalikpapan ya. Jadi itu lomba renang biasa, nggak menyelam ya. Enggak, renang biasa. Nggak renang biasa. Oke. Kemudian kalau lomba lain nggak ada lagi selain itu? Enggak. Dari untuk SMP akhir-akhir- mungkin yang SMP Oh, bisa SMP tuh kejur prof. kejuaraan provinsi. Iya. Kalau di Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalau ada juga? Popda kemarin itu gak ada yang untuk selam, Pak. Nggak ada Cuma yang selam. Ada renang doang. Renang biasa Iya. ya. Oh. Jadi yang cabang selam ini memang minim ya. Malah Minim banget. Porprov mungkin Porprov dan PON kali ya, mungkin adanya ya Iya. di Pekan Olahraga Nasional. Oke. Jadi dari SMP tadi ikut berbagai macam lomba. Di SMP tadi ya Wali Kota Cup mungkin sudah ikut, tapi banyaknya renang ya, bukan selam di SMP. Atau sudah ada selam juga di SMP? Ada selam juga, Ada renang sebagian. juga ada. Jadi luar biasa ini banyak banget prestasi dari Aisyah ini. Sekarang udah kelas 12 ya. Iya. Terus nih, mungkin pasti kan ada kendala ya pasti ya antara dengan ikut klub, ikut lomba dan juga belajar. Kalau Aisyah kayak apa sih kalau misalkan membagi waktunya? Bagi waktunya tuh cukup yang ngatur waktu aja sendiri, kayak jadwal-jadwalnya udah diatur kan. Sudah ada jadwalnya Iya, ya. sudah ada jadwal. Intinya manajemennya kembali ke diri masing-masing ya. Iya. Jadi waktu belajar, waktu sekolah tetap sekolah. Latihan Sebenarnya nggak mengganggu banget ya, nggak terlalu mengganggu kan enggak, ya? karena kalau latihannya kan malam. Mm-mm. Kalau sekolah kan pagi, Itu paling malam. sampai sore. Durasinya berapa jam kalau malam? Biasanya itu dari jam 7 sampai jam 9. Waduh, dari habis maghrib sampai habis isya berarti ya? Iya. Luar biasa. Jadi dari habis maghrib, habis isya itu udah latihan terus. Iya, latihan terus. Itu apa nggak capek? Paginya harus sekolah lagi. Iya. Jadi terus ada kegiatan lain selain kegiatan ini? Les sih. Les biasa Iya, ya, les les biasa. pelajaran. Iya, pelajaran. Oke. Jadi banyak banget aktivitasnya si Aisyah ini. Selain tadi ikut klub, kemudian juga ikut les, kemudian tetap harus pagi menyiapkan diri dengan belajar. PKL terganggu nggak waktu itu PKL-nya? Tegang sih. Terganggu gimana terganggunya? Karena banyak izin mungkin ya? Oh, terganggu. Oh, enggak sih. Nggak terganggu PKL-nya? Enggak ya. Jadi tetap PKL tetap jalan. Jalan. 3 bulan. Waktu itu PKL di mana? Di PDAM. Di PDAM ya, Perusahaan Daerah Air Minum. Iya. Jadi anak-anak TKJ yang di bidang IT juga di sana. Berapa orang yang di PDAM? Oh, cuma saya sendiri, Pak. Cuma sendiri ya. Iya. Jadi tetap PKL-nya jalan, olahraga jalan, les jalan, sekolah jalan, laporan PKL-nya juga harus tetap ya. Nggak ada yang bisa di skip-skip, tetap harus berjalan ya. Iya. Jadi mungkin ini gimana ya, manajemen waktu, kemudian membuat skala prioritas mungkin ya. Mana sih yang harus prioritas dulu ya. Mungkin pas lomba lebih intensif tadi. Itu sampai seminggu, pernah nggak seminggu full itu berenang terus gitu? Emang
tiap hari. Tiap hari harus begitu. Tiap hari, Waduh. Gimana rasanya itu ya, seminggu full setiap habis maghrib sampai habis isya berenang. Iya. Durasinya rata-rata berapa jam kalau latihan gitu? 2 jam setengah gitu. 2 jam ya minimal, dari stretching dulu ya kan, biasanya pemanasan dulu sampai ciprat-ciprat air mungkin ya. Ciprat-ciprat air, penggunaan peralatan, terus langsung terjun ke air malam, gitu. Luar biasa. Nah, kalau ini nih kedepannya nih, kalau Aisyah ada cita-cita nggak, harapan nggak kedepannya? Pengen ikut apa lagi gitu? Pengen coba pramugari sih. Loh, ini habis berenang terus pramugari gimana ceritanya nih? Nggak apa, pengen aja. Pengen. Iya. Oh, ya berarti mungkin bisa menolong nanti ya kalau misalkan, kan salah satu syaratnya kalau pramugari itu membuka pintu darurat juga harus bisa berenang ya, mungkin ya. Oke, kita doakan nanti si Aisyah nih punya cita-cita pengen jadi pramugari ya. Semoga cita-citanya bisa terlaksana. Ya, kalau nggak pramugari mungkin yang lain ya, mungkin pramugari mikrolet mungkin, ya, ataupun pramugari bis mungkin ya. Oke, baik. Jadi tadi sudah kita ngobrolin persiapan lomba, kemudian macam-macam lomba, banyak bentuk prestasi, kemudian tipsnya dari Aisyah, bagi-bagi waktu tadi ya, membuat skala prioritas antara sekolah, les, kemudian latihan dan juga belajar di rumah. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi mungkin Aisyah, atau buat teman-teman yang lagi, apakah ada yang ikut lomba lagi nggak teman-teman yang di klub? Mungkin nanti persiapan buat Balikpapan Open. Oh ada sebentar lagi mau ada Balikpapan. Iya kan mau ulang tahun Balikpapan ya. Iya. Juga persiapan itu. Jadi pas ulang tahun Balikpapan ada kegiatan Balikpapan Open. Iya. Itu juga selam juga. Renang, itu untuk renang. Renang. Iya. Cuma anak selamnya boleh masuk karena kan mereka belajar basic renang juga kan, Pak. Oh gitu. Jadi boleh. Ini hebatnya anak selam, fleksibel ya, bisa ikut renang, kemudian bisa ikut selam. Nah, kalau berenang paling jauh berapa meter? Waktu itu tuh pertengahan Mahakam tuh kurang tahu ya itu berapa. Oh di sungai real gitu ya? Iya. Jadi nggak di kolam ya, di sungai dilepas gitu ya? Iya dilepas. Terus berapa meter kira-kira sampai ke tengahnya itu? Iya, jadi itu tuh kita pertama naik kapal duluan, Pak. Terus kita diturunin di tengah sungai gitu. Terus kita berenang aja sampai pinggir. Iya, sampai pinggir. Luar biasa. Jadi itu training yang ada nggak training yang paling berat selain itu? Selain dilepas di sungai mungkin? Di sungai doang sih, Pak. Soalnya arusnya kencang banget. Kadang iya, arusnya ya. Iya. Karena harus melawan arus itu ya yang berat ya. Kalau di kolam mungkin kan tenang ya. Tenang, santai. Cuman kalau ada yang sebelahnya yang berenang mungkin juga pengaruh ya. Nabrak. Kalau itu berarti kira-kira kalau misalkan berenang nih berapa kali bolak-balik bisa? Itu biasanya per set gitu sih Pak, 100 meter kali 10 gitu. Jadi satu totalnya, set itu 100 meter dikali 10, latihannya begitu? Iya, jadi sekitar 1.000. 1 kilometer ya? Iya. Luar biasa, mungkin kalau mau ke Mekah bisa kali ya dengan berenang ya. Jadi latihannya 1 kilometer dalam satu sesi latihan? Iya. Rata-rata ya, rata-rata minimal. Berarti mungkin yang tadi di Sungai Mahakam juga 1 kilometer mungkin ya. Iya, gambarannya mungkin. Ditambah arus tadi ya. Untung nggak ada buaya mungkin. Enggak, yang ada binatang-binatang kecil. Binatang-binatang kecil, oke. Jadi pokoknya keren banget deh. Pokoknya warga Semakensa yang pingin belajar selam, belajar berenang, mungkin nanti bisa langsung hubungin Aisyah di kelas 12 TKJ. Pengen tahu-tahu seluk-beluknya gimana sih caranya berenang, gimana sih berprestasi, membagi waktu dan juga berenang. Kita doakan buat si Aisyah, sehat-sehat selalu, semoga cita-citanya tercapai apapun yang diimpikan. Nanti next kita akan bakalan ngobrol lagi dengan prestasi-prestasi berikutnya. Mungkin kemarin ada yang lomba lomba panah, nanti kita mungkin bisa ngobrol. Oke, terima kasih Aisyah udah gabung di podcast Semakensa. Untuk warga Semakensa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk channel official SMK Negeri 1 Balikpapan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Dadah.